Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari ini kita akan lanjutkan membaca kitab Ta'jilun Nada Syarhi Qatrin Nada. Kita masih bahas berkaitan tentang masalah bab fi'il. Kita akan lanjutkan di halaman 30 kalau di tempat saya. Qala syarih hafizahullah ta'ala wa amma ya'ul mukhatabati, adapun ya mukhatabah semisal dalam kata takumina, fahuwa marfu'un bi sebutin nun, maka dia marfu' dengan tanda sebut nun, tetapnya nun, adanya nun di situ. Di annahu minal amtsilatil khamsati, karena dia termasuk dalam kategori fi'il mudhari al-amtsilah al-khamsah, atau nama lainnya al-af'al al-khamsah. Idza dakhalat alaihi nunut taukidi, apabila nun taukid masuk padanya, nahwu misal dalam kalimat hal takuminna biwajibiki, apakah engkau telah melaksanakan kewajibanmu, fahiya ghairu mubashiratin, maka nun taukidnya di sini adalah nun taukid ghair mubashirah, tidak bersambung dengan langsung. Li'annahu fasala bainaha wa bainal fi'li fasilun muqaddarun, karena ada fasil muqaddar, ada pemisah yang tidak nampak di sini, pemisah yang dilesapkan di sini, yang memisahkan antara dia, yaitu antara nun taukid dengan fi'il. Pemisahnya adalah ya'ul mukhatabah, yaitu ya' mukhatabah. Li'annal asla, karena asal dari kata takuminna adalah takuminanna. Fa khudifat nunur raf'i, kemudian nun tanda rafa pada kata takuminanna khudifat, dihapus, maka menjadi takumi, kemudian nun taukid takuminna. Faltaqa sakinani, maka terjadilah pertemuan dua sukun, bertemulah dua sukun, yaitu sukun yang terletak pada ya'ul mukhatabati, ya' mukhatabah, wa nunul ula, dan nun yang pertama pada nun taukid, al-mudghamatu fi nadhiratiha, yang diidghamkan fi nadhiratiha pada nun yang semisalnya, yaitu nun taukid. Fa khudifatil ya'u, kemudian ya' mukhatabahnya dihapus, litakhallusi minal tiqa'is sakinaini, supaya tidak terjadi pertemunya dua sukun. Wali wujudi kasratin qablaha, dan di sini ya mukhatabahnya boleh dihapus selain tadi untuk supaya tidak terjadi bertemu dua sukun. Alasan yang lain adalah karena adanya harokat kasrah sebelumnya, tadulu alaiha, yang bisa menunjukkan atas adanya ya mukhatabah yang dihapus. Fasara, sehingga menjadilah takuminna. Maka takuminna di sini fahuwa fi'lun mudhari'un marfu'un, dia adalah fi'il mudhari' marfu', bukan mabni. Kenapa? Karena tadi meskipun dia bersambung dengan nun taukid, tapi bersambungnya tidak secara langsung, karena ada ya mukhatabah yang tidak nampak di sini, yang sebenarnya dia memisahkan antara fi'il mudhari' dengan nun taukid tersebut. Maka dia mu'rab. Dan di sini dia marfu', wa alamatu raf'ihi an-nunu al-muqaddaratu, dan tanda rafa'nya adalah huruf nun. Hanya saja di sini nunnya itu muqaddarah, disembunyikan atau dilesapkan. Kenapa? Litawalil amthali, karena berturut-turutnya huruf yang semisal, berturut-turutnya huruf yang semisal. Jadi ada 3 nun yang bertemu, yaitu nun yang tanda rafa dari kata takumina, kemudian nun
yang terdapat pada nun taukid musyaddadah atau nun taukid tsaqilah. Nah, nun taukid tsaqilah bertasydid, maka nunnya ada 2, maka total ada 3 nun yang bertemu. Sehingga di sini nun tanda rafa dari fi'il mudhari tersebut kita hapus atau kita takdirkan. Wa ya'ul mukhatabati al-mahdhufatu, dan ya mukhatabah yang dihapus iltiqa'is sakinain gara-gara bertemunya 2 sukun, fa'ilun berkedudukan sebagai fa'il. Berkaitan tentang masalah litawalil amsal tadi yang kita sampaikan, kita terjemahkan bebas karena bertemunya 3 al-amsal, huruf-huruf yang semisal. Ini Pensar memberikan keterangan tambahan di footnote. Al-muradu bitawalil amsal fi hadzal mawdu', yang dimaksud dengan tawalil amsal di pembahasan ini adalah antakuna al-ahrufu ats-tsalatsatu zaidatan, yaitu di mana huruf yang ketiga itu statusnya adalah huruf zaidah. Bi khilafi layas junanna, berbeda dengan kata layas junanna. Maka yang dimaksud dengan tawalil amsal adalah di mana ketiga huruf tersebut semuanya adalah huruf tambahan, huruf zaidah. Sebagaimana dikatakan dalam syarat tadi, antakuna al-ahruf ats-tsalatsah zaidah, di mana ketiga huruf tersebut adalah huruf tambahan semua. Ini berbeda dengan kata layus jananna. Sungguh benar-benar dia akan dipenjara. Maka di sini tidak dianggap tawalil amsal dan nunnya tetap dipertahankan. Karena nun pada layus jananna, nun yang pertama pada layus jananna, li'anna nunal ula asliyatun. Karena nun yang pertama adalah nun asli, yaitu huruf asli dari fi'il mudhari tersebut. Jadi bukan nun tanda rafa, tapi dia nun asli dari fi'il mudhari. Maka ketentuan tawalil amsal kemudian mengakibatkan kita hapus salah satu huruf, itu adalah ketika ketiga huruf tersebut semuanya adalah huruf zaidah, bukan salah satunya huruf asli, tapi harus ketiga-tiganya huruf zaidah. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam 26, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani shauma. Dan apabila engkau lihat seseorang, maka hendaklah engkau katakan kepadanya, sesungguhnya aku bernadar kepada Ar-Rahman untuk berpuasa dalam bentuk diam, tidak berbicara kepada seorang pun. Fal mudhari'u tarayinna, maka fi'il mudhari tarayinna asluhu, asalnya adalah tarayinanna. Fa nukilat harakatul hamzati ila ra'i ba'da hadfi sukuni. Kemudian harokat pada huruf hamzah, yaitu harokat fathah pada huruf hamzah, ini dipindah ke huruf ra ba'da hadfi sukuni, setelah menghapus sukun, maka menjadi taro, menjadi taro, ra-nya menjadi fathah. Wa khudifatil hamzatu takhfifan, kemudian hamzahnya itu dihapus. Kenapa dihapus? Takhfifan, untuk memudahkan pengucapan, untuk mengeringankan pengucapan. Fasara, maka menjadilah tarayinanna, tarayinanna. Tsumma, kemudian khudifat nunur raf'i, dihapuslah nun tanda rafa lil jazimi, karena adanya alat penjazam sebelumnya, yaitu adanya in asyartiyatu al-mudghamatu fima az-zaidati, yaitu ada kata in yang dia merupakan alat syartiyah
al-mudghamah yang dileburkan ataupun yang digabungkan fima az-zaidah pada kata ma atau huruf ma zaidah yang menjadi imma. Jadi imma di sini aslinya adalah inma. Dan sukun ketemu mim kemudian jadi melebur jadi satu, diidghamkan. Fasara maka menjadilah taro yin, taro yin. Tsumma kemudian kulibatil ya'ul ula alifan. Kemudian huruf ya yang pertama kulibat diubah alifan. Jadi alif. Kenapa? Litaharrukiha. Karena dia berharokat. Kemudian wanfitahi maqablaha. Dan karena maqablah huruf sebelumnya itu infitah, dia berharokat fathah. Fasara maka menjadilah taroinna, taroinna. Maka di sini ada dua sukun yang bertemu yaitu alif dan ya sukun. Faltaqo sakinani. Maka menjadilah bertemu dua sukun, yaitu sukun yang pada alif, al-alifu yaitu sukun yang terdapat pada huruf alif, wa ya'ul mukhatabati dan juga sukun yang terletak pada ya mukhatabah. Fakhudifatil alif, kemudian alifnya dihapus. Fasara maka menjadilah taroinna. Faltaqo sakinan, maka masih bertemu dua sukun, yaitu sukun yang terdapat pada ya'ul mukhatabati, ya mukhatabah, wa nunut taukidi, dan sukun yang terletak pada nun taukid yang pertama. Ya, karena nun taukidnya di sini bertasdid, takilah, maka di sini menandakan nunnya ada dua, maka nun yang pertama itu disukun. Karena ketemu dua sukun di sini, fa hurrikatil ya'u bil kasrah. Kemudian iya-nya di sini diharokati kasrah. Kenapa kok tidak dihapus tapi malah diharokati kasrah? Karena la yajuzu hadfuha, tidak boleh menghapusnya. Di adami wujudi kasratin qablaha. Karena tidak adanya harokat kasrah sebelumnya tadulu alaiha yang menunjukkan bahwasanya di situ ada ya mukhatabah. Ya, maka di sini ya mukhatabahnya tidak boleh dihapus. Ya, kenapa? Ya, meskipun di sini bertemu dua sukun, ya mukhatabah dan juga nun pertama pada nun taukid bertemu dua sukun, meskipun demikian ya mukhatabahnya tidak boleh dihapus. Ya, alasan adalah tadi, ya, karena tidak ada indikator. Ya, kalau seandainya ya mukhatabah dihapus, itu sama sekali tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa saya sebenarnya pada kata tersebut ada ya mukhatabah. Karena kalau ya mukhatabahnya dihapus tidak ada indikator sama sekali, maka ya mukhatabahnya tidak boleh dihapus. Nah, apa indikatornya? Indikatornya adalah huruf kasrah sebelumnya. Kalau sebelum ya mukhatabah itu ada kasrah, maka ya mukhatabah boleh dihapus. Tapi ternyata di sini huruf sebelum ya mukhatabah itu berharokat fathah. Maka ini menunjukkan bahwasanya, nah ini adalah jadi alasan kenapa ya mukhatabah tidak boleh dihapus. Ya idla yajuzu hadfuha, karena tidak boleh menghapusnya, karena tidak adanya kasrah sebelumnya tadulu alaiha, yang menunjukkan bahwasanya sebenarnya ada ya mukhatabah. Fasara maka menjadilah tarayinna. Maka tarayinna ini adalah fahuwa fi'lun mudhari'un majzumun, dia fi'il mudhari' majzum. Ya, artinya apa? Meskipun dia bersambung dengan nun taukid, dia tidak mabni tapi mu'rab. Di sini dia madzum. Wa alamatu jazmihi hadfun nuni, dan tanda jazmnya adalah menghapus nun. Wa ya'ul mukhatabati fa'ilun, adapun ya mukhatabah yang terletak di situ dia berkedudukan sebagai fa'il, wa nunu litaukidi, dan nunnya di sini adalah untuk taukid. Wa minal misala ini, maka dari dua contoh tadi, tabayyana maka menjadi jelaslah anna ya al mukhatabati, bahwasanya ya mukhatabah qad takunu dhahiratan. Ya, kadang-kadang dia tetap muncul meskipun bersambung dengan nun taukid.
idza ta'adzara tahriku ma qablaha bil kasri. Apabila ta'adzara, tidak mungkin untuk mengharokati huruf sebelumnya dengan kasrah. Jadi apabila huruf sebelum ya mukhatabah itu bukan kasrah, maka ya mukhatabah tetap dinampakkan meskipun bertemu dua sukun, yaitu sukun pada ya mukhatabah dengan sukun yang terdapat pada nun taukid. Wa qad takunu muqaddaratan, dan kadang-kadang ya mukhatabah ini muqaddarah, dilesapkan. Ya, idza amkana hadfuha, apabila bisa untuk menghapusnya, wa tahriku maqablaha bil kasri, dan bisa kita harokati huruf sebelumnya dengan kasrah. Ya, bahasa mudah kita, apabila harokat sebelum ya mukhatabah ini adalah kasrah, maka ya mukhatabahnya kita hapus ketika dia bertemu dengan nun taukid. Baik. Al-halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua, min ahwalil mudhari'i, dari keadaan fi'il mudhari adalah al-i'rabu, keadaan di mana fi'il mudhari'nya mu'rab. Kalau tadi kita bicarakan fi'il mudhari yang mabni, itu ketika dia bersambung dengan nun inas ataupun bersambung dengan nun taukid, tapi bersambungnya mubasyarah, secara langsung. Nah, adapun keadaan yang kedua ini adalah kita bicarakan keadaan fi'il mudhari di mana dia mu'rab. Wa ilaiha asyara biqaulihi, yang ini diisyaratkan oleh Ibnu Hisham dengan beliau katakan wa yu'rabu fi ma'ada dzalik. Fi ma'ada dzalik, selain kondisi tersebut, yu'rabu fi'il mudhari itu distatuskan mu'rab. Fa yu'rabu al-mudhari'u fi mas'alatain. Maka fi'il mudhari ini yu'rabu, dimu'rabkan, yaitu distatuskan mu'rab fi mas'alatain, di dua keadaan atau di dua permasalahan. Al-ula, yang pertama adalah alla tattasila bihi. Ya, alla di sini dari huruf an kemudian disambungkan dengan huruf la. Aslinya an la. Karena nun sukun ketemu la, maka di sini diidghamkan, dileburkan jadi satu menjadi alla. Al-ula, yang pertama adalah alla tattasila bihi. Jadi sini dibaca tattasila karena dia fi'il mudhari mansub, karena sebelumnya ada kata an, yang an-nya ini melebur pada huruf la tadi. Alla tattasila bihi nunul inati wala nunut taukidi. Ya, ketika dia tidak bersambung dengan nun inas, tidak pula bersambung dengan nun taukid. Contohnya adalah dalam kalimat al-aqilu yasma'un nasihata. Ya, orang yang cerdas ataupun orang yang berakal adalah orang yang yasma'un nasihata, orang yang mendengarkan nasihat. Fa yasma'u, maka kata yasma'u di sini dia fi'lun mudhari'un marfu'un. Dia fi'il mudhari, i'rabnya marfu', litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Karena tajarrudihi, dia terlepas ataupun dia tidak mengandung an-nasib, alat penasab, wal jazim, dan juga alat penjazam. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah ad-dhammatu adz-dhahiratu, dhammah yang nampak. Wa sayati tafsilul kalami fi i'rabil mudhari'i insyaallah, dan akan datang rincian pembicaraan berkaitan tentang i'rab fi'il mudhari insyaallah. Asalnya itu yang kedua adalah antat tasila bihi nunut taukidi ghairul mubasyarati. Ghairul mubasyirati. Sebuah fi'il mudhari itu tetap kita katakan mu'rab adalah ketika dia bersambung dengan nun taukid, tapi nun taukidnya di sini ghairil mubasyirah, yang tidak bersambung secara langsung. Contohnya dalam kalimat antum la tasma'unnan nasihata. Ya, kalian sungguh tidaklah mendengar nasihat. Maka pada tasma'unna di sini dia adalah fi'il mudhari marfu'. Marfu'nya dengan thubutun nun. Tapi di sini nunnya dihapus. Ini karena bertemu tiga huruf yang sama, yaitu nun tanda rafa, aslinya tasma'una, ya, tasma'una aslinya adalah tasma'una, kemudian ditambahkan nun taukid,
maka ada 3 huruf zaidah yang bertemu. Yang pertama adalah nun pada tasma'una, ya antum tasma'una. Kemudian 2 nun berikutnya adalah nun yang terdapat pada nun taukid. Nah, maka nun tanda rafa'nya dihapus. Kemudian begitu pula dengan waw jamaknya di sini dihapus. Ya, maka kata tasma'unna di sini dia fi'il mudhari marfu, tanda rafa'nya dengan nun yang muqaddarah. Kemudian fa'ilnya di sini adalah waw jamak, cuman waw jamaknya juga dinasabkan. Wa taqaddama i'rabu dzalika wa bayanuhu. Wa taqaddama, dan telah lewat pembahasan tentang i'rab ya pembahasan ini dan juga penjelasannya. Ya, sudah kita bahas ketika membahas fi'il mudhari yang bersama dengan nun taukid yang ghairil mubasyirah. Ya, dengan demikian selesai sudah pembahasan tentang macam-macam fi'il, kemudian ciri-ciri dan juga i'rab dari fi'il. Sekarang kita masuk ke pembahasan al-harfu wa ma yata'allaqu bihi, huruf dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Al-harfu wa ma yata'allaqu bihi, huruf dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ibnu Syam mengatakan, wa amal harfu fayu'rafu bi alla yaqbala syai'an min alamatil ismi wal fi'l. Adapun huruf, maka dia diketahui dengan layak bala, dia tidak bisa menerima syai'an sedikit pun min alamatil ismi wal fi'l, dari ciri-ciri isim dan ciri-ciri fi'il. Contohnya adalah kata hal dan kata bal. Ansara mengatakan, lamma ketika farraghal musannifu minal qawli fil ismi wal fi'li, penulis itu Ibnu Hisham farragha menyelesaikan minal qawl pembicaraan tentang isim dan fi'il, syara'a fi, ya, beliau mulai al-kalam membicarakan alal harfi, tentang huruf. Fadzakara, kemudian beliau sebutkan, annahu bahwasanya yu'rafu, huruf ini diketahui, bi annahu bahwasanya dia layak balu syai'an min alamatil ismi wala alamatil fi'li. Dia tidak bisa menerima sedikit pun ciri-ciri isim dan juga tidak pula menerima ciri-ciri fi'il. Nah, dibaca wala alamatil fi'li, dibaca alamati karena dia ataf ke kata alamati yang pertama pada alamatil ismi. Contoh huruf adalah kata hal dan kata bal. Sehingga kesimpulannya adalah fa'alamatul harfi adamiyatun. Maka ciri-ciri huruf adalah adamiyah, ketidakadaan. Ya, maksudnya apa? Ya, nggak ada ciri-ciri isim, nggak ada ciri-ciri fi'il. Berarti dia huruf. Wahia, yaitu kaunuhu layak balu syai'an min alamatil ismi wala syai'an min alamatil fi'li. Yaitu keadaannya dia, di mana dia tidak bisa menerima sedikit pun ciri-ciri isim, tidak bisa pula menerima sedikit pun dari ciri-ciri fi'il. Ibnu Syam mengatakan, walaysa minhu, dan tidaklah termasuk dalam kategori huruf kata mahma. Kemudian begitu pula kata izma. Kemudian akan tetapi untuk ma al-masdariyah, bahkan ma masdariyah dan juga kata lamma ar-rabita fil asah menurut pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini. Ya, sebagaimana yang diberikan judul oleh Ansara di bagian samping, diberikan judul makhtulifa fi harfiyatihi, kata-kata yang diperselisihkan tentang statusnya sebagai huruf. Maka ini ada penjelasan dari Ibnu Hisham bahwasanya memang ada kata-kata yang ini diperselisihkan apakah dia statusnya huruf ataukah tidak. Di antaranya adalah kata-kata yang disebutkan oleh Ibnu Hisham tadi, mahma, kemudian idma dan seterusnya. Qala syarih hafizahullah taala, hadza fihi bayanu anna hadhil kalimati al-arba'a mukhtalafun fismiyatiha wa harfiyatiha. Maka dalam kalimat yang disampaikan oleh Ibnu Hisham ini ada penjelasan bahwasanya 4 kata tadi, yaitu kata mahma, idma, ma, masdariyah, kemudian lamma, rabitoh,
keempat kata tadi nanti dijelaskan oleh pensyarah yang dimaksud dengan lam marabithah. Mukhtalafun diperselisihkan fismiyatiha wa harfiyatiha, tentang statusnya apakah dia isim ataukah huruf. Jadi yang diperselisihkan adalah apakah dia isim ataukah huruf. Jadi sepakat bukan fiil. Ya, tapi apakah dia isim ataukah huruf. Fa'amma mahma, adapun untuk kata mahma sendiri, fahiya ismu syartin jazimun. Untuk kata mahma sendiri maka dia adalah statusnya isim. Itu isim syarat lebih tepatnya. Jazimun, dan dia juga alat penjazam. Itu alat penjazam dua fi'il mudhari. Alal arjahi, menurut pendapat yang paling rajih dalam masalah ini. Wa dalilu ala ismiyatiha qauluhu ta'ala, dan dalil tentang status isim kata mahma adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu, dan mereka mengatakan, mahma ta'tina bihi min ayat. Ya, bagaimanapun engkau datangkan kepada kami ayat. Falha'u min bihi, maka huruf ha dari kata bihi, ta'tina bihi, aidatun ala mahma. Dhamir ha di sini kembalinya kepada kata mahma. Wa dhamiru, dan dhamir la ya'udu tidaklah kembali ila alal asma'i, kecuali kembalinya kepada isim. Ya, sebagaimana kita ketahui yang dalam bahasan dhamir ini butuh tempat kembali. Dan tempat kembali dhamir itu adalah pada kata sebelumnya. Yang dimaksud dengan dhamir tersebut itu pasti kata sebelumnya, bukan kata setelahnya. Misalkan ja'a Muhammadun, ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Wa hadza sayyaratuhu, misalkan wa hadhihi sayyaratuh, dan ini adalah mobilnya. Siapakah mobilnya? Siapakah nyanya di sini? Tentunya Muhammad. Maka dhamir itu pada asalnya punya tempat kembali, dan tempat kembalinya adalah kata sebelumnya. Dan tidaklah dhamir itu kembali kecuali pada isim. Ya, karena dhamir itu isim, maka kembalinya ke isim juga. Ya, yang dimasukkan dengan dhamir tersebut haruslah isim. Maka dijelaskan oleh pensyarah di sini bahwasanya dhamir ha pada bihi itu kembalinya kepada kata mahma. Dan dhamir tidaklah kembali kecuali pada isim. Maka ini adalah bukti untuk menunjukkan bahwasanya kata mahma ini statusnya adalah isim, bukan huruf. Namun ada catatan tambahan dari penulis di bawah footnote nomor 1. Pensyarah mengatakan, yuqabilu hadzal qaula ar-rajiha al-qaulu bi annahu harfu syartin bimanzilati in. Menyelisihi pendapat yang rajih ini, tadi dikatakan oleh pensyarah di atas bahwasanya pendapat yang rajih adalah mahma ini bukan huruf, tapi dia isim syarat. Maka menyelisih pendapat yang rajih ini, pendapat yang mengatakan bahwasanya kata mahma di sini dia adalah statusnya huruf. Itu lebih tepatnya huruf syarat. Jadi bukan isim syarat tapi huruf syarat. Bimanzilatiin. Sebagaimana kata in. Kata in dia adawat syartiyah tapi statusnya huruf. Dia huruf syarat. Apa alasannya? Bidalili annahu la mahalla laha minal i'rabi. Biqauli syair. Dalilnya adalah bahwasanya kata mahma ini dia tidak punya kedudukan dalam i'rab dalam perkataan penyair berikut ini. Itu syair yang berisi, yang berbunyi, wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'alan nasi tu'lam. Bagaimanapun engkau berada pada seseorang dengan menunjukkan khaliqah, tabiat tertentu, wa in khalaha takhfa 'alan nas, meskipun dia menyangka itu samar bagi orang lain, tu'la, maka tabiat tersebut akan diketahui. Maka ringkasnya di sini maksud dari bait syair adalah mahma kanat laka min sifatin au uyubin khafiyatin,
bagaimanapun engkau memiliki sifat ataupun aib khafiyah yang itu engkau samarkan, au hawalta ikhfa'aha, atau engkau berusaha untuk menyembunyikan sifat ataupun aibmu tersebut, fasawfa tankashifu linnas, maka sungguh kelak akan tersibak bagi orang lain, kemudian orang lain tahu tentang sifat aslimu. Maka fokus pada kata mahma, pada mahma takun indamri'in min khaliqah. Maka kata mahma di sini li'annaha law kanat isman. Kata mahma di sini seandainya dia isim, lakanat imma mubtada'an wa imma maf'ulan muqaddaman. Maka harusnya kata mahma di sini harusnya menjadi mubtada, atau kalau tidak ya menjadi maf'ul bih muqaddam, maf'ul bih yang dikedepankan. Wa kilahuma mumtani'un. Namun kedua kemungkinan tersebut mumtani, tidak mungkin. Dalam kalimat tadi, wa mahma takun indamri'in min khaliqah, enggak mungkin. Nah, wa kilahuma mumtani'un fi hadzal baiti. Dan kedua kemungkinan tersebut tidak mungkin dalam bait tersebut. Amal awalu, adapun yang pertama, yaitu tadi kemungkinan yang pertama, harusnya kalau dia isim jadi mubtada. Kemudian dikatakan oleh pensarah nggak mungkin dalam bait tadi sebagai mubtada. Amal awal, adapun kemungkinan yang pertama adalah fali adamid dhamiri al-aidi alaiha fit takun. Karena tidak adanya dhamir yang kembalinya kepada kata mahma pada kata takun. Ya, wa mahma takun indamri'in min khaliqah. Ya, takun di sini jadi dhamirnya anta. Ya, siapakah anta di sini? Apakah mahma? Tentunya tidak. Maka kembalinya dhamir anta di sini bukan pada kata mahma. Maka mahma di sini bukan isim dan juga bukan mubtada. Wa amasani, adapun ketidakmungkinan kemungkinan yang kedua yaitu sebagai maf'ul bih muqaddam, kali anna fi'la takun. Alasannya adalah karena fi'il takun la yansibu al maf'ula bi. Fi'il takun ini dia tidak menasabkan maf'ul bi, tidak menghasilkan maf'ul bi, karena dia bukan fi'il muta'addi. Wa hadza mardud. Nah, maka inilah yang menjadikan kemungkinan tadi mardu tertolak. Nah, maka dijadikan mubtada enggak mungkin, dijadikan maf'ul bih muqaddam juga enggak mungkin dengan dua alasan tadi. Nah, sehingga untuk kata alasan inilah atau karena alasan inilah maka sebagian ulama menganut ataupun menganggap bahwasanya kata mahma ini adalah statusnya huruf. Namun pensarah di sini menambahkan komentar beliau berkaitan tentang masalah pendapat yang mengatakan bahwasanya mahma itu huruf. Nah, beliau katakan bal hiya ismun. Akan tetapi sebenarnya yang lebih tepat status mahma di sini adalah isim. Bagaimanakah penjelasannya? Wahia, kalau dia isim dalam bait syair tadi, kalau tadi yang pertama dijelaskan oleh pensarah bahwasanya ada pendapat yang mengatakan mahma ini huruf. Alasannya apa? Bait syair. Bait syairnya itu ada kata mahma, dan mahmanya di sini kalau dia isim harusnya dia mubtada atau maf'ul bih muqaddam. Tapi semuanya nggak mungkin dengan dua alasan yang disampaikan tadi. Kemudian sanggah oleh pensyarah di sini tidak, akan tetapi yang lebih tepat dalam bait syair tadi tetap dia isim. Nah, kalau isim i'rabnya bagaimana ataupun kedudukannya sebagai apa? Maka disampaikan oleh pensyarah di sini wahia imma khobaru takun. Nah, kemungkinannya kalau dia isim adalah boleh jadi dia khobar dari kata takun. Wa khaliqatin ismuha, dan kata khaliqah di sini dia berkedudukan sebagai isim takun. Ya, maka di sini khobarnya khobar muqaddam. Ya, khobarnya adalah khobar muqaddam dari kata takun. Wa imma mubtada'an. Ya,
wa imma mubtadaun. Dan boleh jadi kata mahma di sini dia berkedudukan sebagai mubtada. Wasmu takun, adapun untuk isim takunnya sendiri, domirun raji'un ilaiha, merupakan domir yang kembalinya kepada kata mahma. Wa dzarfu khabarun, adapun dzaraf ya indamri'in, tadi indamri'in ada dzaraf dan mudhaf ilaihnya berkedudukan sebagai khabar. Ya, maka di sini ada dua pendapat tentang status kata mahma. Apakah dia isim ataukah dia huruf? Maka pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Hisham dan juga didukung oleh pensyarah di sini mengatakan bahwasanya mahma di sini adalah isim syarat. Meskipun ada pendapat yang lain mengatakan bahwasanya ini adalah huruf syarat dengan alasan satu bait syair tadi. Namun ala kulli hal dalam masalah ini kalau bukti yang mendukung itu jauh lebih banyak dan lebih kuat, maka kita pakai mayoritas. Al-hukmu lil ghalib. Ya, hukum ini bisa kita simpulkan untuk kasus mayoritas. Maka meskipun mungkin kalau kita anggap misalkan untuk bait syair tadi mahma takun indamri'in dan seterusnya ini berdasarkan bait syair ini kita statuskan mahma ini huruf, meskipun kita andaikan kita terima, tapi bukti-bukti yang lain, kasus-kasus yang lain menunjukkan bahwasanya mahma ini adalah isim. Maka dalam hal ini hendaknya kita mengambil kasus yang sering. Adapun kasus yang nadir, yang sedikit, kita anggap ini mungkin kasus pengecualian. Kemudian bisa kita cari alasannya. Kalau aku lihat di sini, insyaallah taala yang tepat untuk kata mahma adalah dia statusnya adalah isim syarat penjazam dua fiil mudhari. Ya, demikian yang bisa kita baca di ini. Kita lanjutkan depan insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.